Halo pendengar setia geopolitik dan ekonomi, selamat datang kembali di episode terbaru kami. Hari ini kita punya pembahasan yang sangat menarik dan relevan dengan kondisi global saat ini. Bersama saya Saskia Mutiara Putri dan host saya yang selalu bersemangat setiap harinya ada Kak Mahfud. Oke, halo semuanya. Senang sekali bisa kembali menyapa seperti yang Saskia bilang, topik kita hari ini sangat krusial. Kita akan bedah bagaimana bagaimana Indonesia menghadapi gejolak global dan peran pentingnya di kancah internasional. Dan kita juga tidak sendiri, kita juga ditemani oleh kedatangan eh, narasumber yaitu Kavita dan Mas Palti yang hari ini mereka menyempatkan waktunya untuk kita tanya-tanya ya, Kak Mahfud ya. Ya, benar. Eh, Halo Kavita, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Dan di sini juga ada Mas Palti. Halo Mas Palti. Halo. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja nih masuk ke topik pertama yang paling hangat, yaitu konflik geopolitik antara Iran dan Israel. Kavita bisa dijelaskan nggak sih bagaimana upaya pemerintahan Indonesia untuk memitigasi dampak konflik ini terhadap perekonomian kita? Boleh Kavita? Ya, tentu konflik Iran-Israel ini meskipun jauh, punya potensi dampak yang signifikan bagi ekonomi Indonesia, terutama karena melibatkan jalur perdagangan minyak utamanya dan memicu ketidakpastian pasar global. Pemerintah Indonesia sangat aktif dalam upaya mitigasi. Yang pertama yaitu terkait energi, pemerintah memastikan pasokan minyak dan gas domestik aman, salah satunya dengan melakukan diversifikasi sumber impor dan menjaga cadangan strategis. Pertamina juga terus memantau banyak minyak mentah dunia. Dan yang kedua, dari sisi fiskal, pemerintah menyiapkan bantalan APBN melalui kebijakan subsidi energi jika harga melambung terlalu tinggi. Meskipun ini juga perlu dicermati agar tidak membebani APBN terlalu jauh. Ya, yang selanjutnya yaitu Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak terdepresiasi terlalu dalam akibat gejolak pasar keuangan global. Yang selanjutnya yaitu pemerintah juga mendorong ekspor non-migas dan mencari pasar-pasar alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pasar yang mungkin terpengaruh. Dan yang terakhir, ini sangat penting, pemerintah terus melakukan diplomasi untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah karena stabilitas politik di sana adalah kunci bagi stabilitas ekonomi global. Terima kasih penjelasannya. Oke, lanjut. Oke. Terima kasih Kak Vita, penjelasannya menarik sekali. Penjelasannya dengan jadi pemerintah bergerak di banyak lini mulai dari energi, fiskal, moneter hingga perdagangan. Sekarang beralih ke Mas Palti nih. Bicara soal peran Indonesia di kancah internasional, kita tahu Indonesia punya posisi yang strategis. Bagaimana Mas Palti melihat peran Indonesia dalam ASEAN? Oke, baik. Menurut saya peran Indonesia dalam ASEAN ini sangat sentral ya. Bisa dibilang Indonesia adalah salah satu motor penggerak utama ASEAN. Sejak awal pembentukannya, Indonesia itu selalu aktif mengusung prinsip non-intervensi dan konsensus yang menjadi ciri khas ASEAN. Indonesia juga yang paling konsisten mendorong integrasi regional, baik di bidang ekonomi, politik keamanan, maupun sosial budaya. Contohnya, Indonesia sangat vokal dalam isu Laut Cina Selatan, menyerukan solusi damai dan berdasarkan hukum internasional.
Selain itu, Indonesia juga sering menjadi mediator konflik antar negara anggota ASEAN. Seperti dulu contohnya antara Thailand dan Kamboja, kita juga aktif dalam pembangunan komunitas ASEAN, mulai dari mempercepat arus barang dan jasa hingga mempromosikan pariwisata regional. Peran Indonesia juga terlihat dalam menjaga sentralitas ASEAN dalam arsitektur regional yang lebih luas. Seperti dalam forum ASEAN Plus 3 atau Asia Summit, memastikan bahwa ASEAN tetap menjadi platform utama dialog di kawasan. Mungkin itu aja, Mas. Oke, betul sekali, Mas Pauti. Peran Indonesia di ASEAN ini memang tidak bisa diremehkan. Nah, dari ASEAN kita bergerak ke panggung yang lebih besar lagi nih, yaitu G20. Mas Pauti bisa dijelaskan juga bagaimana peran Indonesia di G20, terutama setelah kita menjadi presidensi tahun lalu. Boleh, Mas Pauti? Baik, tentu peran Indonesia di G20 sangat signifikan ya. G20 itu kan forum kerjasama ekonomi internasional ya, yang beranggotakan 20 ekonomi terbesar dunia. Kira-kira mencakup sekitar 80% PDB dunia. Indonesia sebagai satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20, memiliki peran sebagai jembatan antara negara maju dan negara berkembang. Saat presidensi G20 pada tahun 2022 lalu, Indonesia berhasil menavigasi berbagai tantangan global, mulai dari pandemi COVID-19 contohnya, terus krisis energi hingga inflasi. Kita berhasil mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, dan fokus pada 3 pilar utama, yaitu arsitektur, kesehatan global, dan transformasi ekonomi berbasis digital. Dan yang terakhir itu transisi energi berkelanjutan. Meskipun ada perbedaan pandangan di antara anggota, Indonesia berhasil menghasilkan deklarasi pemimpin Bali yang menunjukkan komitmen bersama. Ini menunjukkan kapasitas diplomasi Indonesia yang sangat kuat. Peran Indonesia juga terlihat dalam mendorong inklusivitas, memastikan bahwa suara negara berkembang juga didengar di dalam forum global ini. Mungkin itu, Mas. Wah, keren sekali atas penjelasannya Mas Falti. Indonesia memang menunjukkan kepemimpinan yang nyata di kancah internasional. Nah, untuk Kavita, terakhir, mari kita bahas tentang utang luar negeri. Isu ini seringkali menjadi sorotan. Bisa dijelaskan bagaimana nih kondisi utang luar negeri Indonesia saat ini? Apakah masih dalam batas aman? Silakan, Kavita. Oke, baik Kak Saskia. Ini topik yang krusial dan seringkali menimbulkan perdebatan. Secara umum, kondisi utang luar negeri Indonesia saat ini masih terkendali dan berada dalam batas aman, sehingga laporan terakhir rasio utang pemerintah terhadap PDB masih di bawah batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu sekitar 60%. Angka kita saat ini berada di kisaran 38 sampai 40%, yang relatif moderat dibandingkan dengan banyak negara lainnya, baik di kawasan maupun di global. Utang luar negeri pemerintah didominasi oleh pinjaman multilateral dan bilateral yang umumnya memiliki tenor panjang dan bunga yang relatif rendah. Nah, selain itu, komposisi mata uang juga cukup beragam, mengurangi risiko volatilitas nilai tukar. Nah, namun bukan berarti kita bisa lengah. Pemerintah terus melakukan pengelolaan utang yang hati-hati dengan memprioritaskan utang untuk proyek-proyek produktif yang memberikan nilai tambah ekonomi.
seperti infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia ya. Nah, selain itu pemerintah juga berupaya meningkatkan pendapatan negara dan efisiensi belanja agar ketergantungan pada utang bisa berkurang dalam jangka panjang. Nah, tentunya tantangannya adalah bagaimana menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar rasio utang terhadap PDB tetap sehat. Begitu Kak Saskia. Wah, penjelasan yang sangat mencerahkan sekali nih Kak kita. Jadi meskipun perlu perhatian utang luar negeri, kita masih dalam kategori aman ya. Ya, betul sekali. Kita sudah membahas banyak hal hari ini, mulai dari dampak konflik Iran-Israel, peran Indonesia di ASEAN, kontribusi di G20, hingga kondisi utang luar negeri. Sungguh diskusi yang komprehensif ya, Kak Mahfud. Terima kasih untuk Kak Vita dan Mas Falti Ya, untuk sama-sama. waktunya. Terima kasih kembali, Mbak. Ya, dan tentu saja terima kasih juga untuk para pendengar kita. Semoga episode kita ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Indonesia menghadapi dinamika global. Ya, jangan lupa ikuti terus podcast Geopolitik dan Ekonomi untuk episode-episode selanjutnya. Saya Saskia Mutiara Putri. Dan saya Mahfud, sampai jumpa. Dah.